Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003030113, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari tempat ini saya ingin membahas sebuah materi dari mata kuliah Perubahan Sosial Budaya tentang warisan pembangkang dari Samizdat. Yang pertama, memperkenalkan Samizdat sosial media, imajinasi dan praktik Samizdat media sosial. Istilah media sosial sama dengan internet dengan berbagai besar definisi nitonis dan fokus pada komunikasi dan diaktifkan oleh layanan web. Mereka biasanya disebut sebagai media dan kebaruan mereka diartikulasikan dengan perbedaan dengan menghormati media massa, press, radio, dan televisi yang berartikulasi massa merupakan media tradisional nasional dalam pemahaman abad ke-20 satu tentang kata, tradisi, dan dia merasakan bahwa sejauh ingatan budaya pendek kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa berita. Budaya dalam ide-ide terdiri dari satu arah terpusat pola siaran mengandalkan infrastruktur teknologi skala industri yang mahal masa depan dan memilikinya berpusat di beberapa tangan karena biayanya yang tertinggi, dan pada profesionalisasi mengumpulkan berita, mengeditkan dan produksi konten. Kemudian datanglah internet dan semua berubah. Kami semua mulai web, memposting dan mengontrol dan jaringan sosial. Selain membaca dan mendengar dan menonton, artinya menghasilkan dan berbagai jaringan sosial. Informasi menjadi dapat diakses dan sedikit biaya dan kelimpahan belum pernah terjadi sebelum. Dalam hal mengendalikan arus informasi menggunakan dan algoritma hampir mengartikan jurnalis dan editor yang keterampilan dan etika profesional. Yang kedua, historis media sosial. Istilah dasar kemiripan dan yang menarik ini agak jelas. Komunikasi horizontal berdasarkan berdesentralisasi jaringan. Arus komunikasi dipotong oleh non-profesional. Ekonomi berbagai etos budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri dan peran media sosial sebagai instruktur untuk aktivisme pembangkang. Pada dekade awal internet dan sebagian besar analog berfungsi untuk menopang fantasi emis proses dan diinvestasikan media digital kontemporer dengan warisan sejarah, tetapi sejarah teknologi hadiah logis adalah target yang bergerak. Narasi ini belum berumur dengan baik. Kerangka kerja optis dan di mana saja analog dikaryakan di hari-hari awal internet berbeda tergantung pada posisi di kedua sisi perpecahan perang dingin sebelum. Seperti ini tempat lain di bekas Eropa, sosialisasi di Samizdat Rusia pasca Soviet menjadi tindakan identifikasi diri dan kerangka referensi untuk budaya sastra alternatif. Pasar Yusuf web di seluruh dunia pengaruh sejak awal yang membentuk komunitas keduanya elit dan mengenal merupakan komunitas pembangkang dan mengeluarisikan agenda melawan dari monopoli media pasca komunis yang korup secara politik dan ekonomi hanya untuk membangun lingkungan beraktivitas yang tidak terkait komunikasi yang tidak ideas. Yang keempat, pengorganisasi kolektif yang mencari model media. Pengakuan bahwa press memiliki peran mendasar dalam mengintegrasikan gerakan sosial tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa budaya cetak membangkang dan mengambil bentuk jaringan dari media sosial. Sebuah surat kabar bukan hanya mengadoris dan kolektif dan koleksi agiator TV itu juga berorganisasi kolektif. Semua orang bersosialisasi kepos budaya dan politik perang blok timur. Argumen Lenin adalah bahwa untuk meluncurkan surat kabar semua Rusia yang akan sering keluar dan secara teratur dalam cetakan besar menentang dan stres polisi. Seorang membutuhkan organisasi revolusioner dan kuat dan pada saat yang sama
meluncurkan surat kabar semacam itu adalah tugas konkret di mana organisasi semacam itu bisa dibangun, tapi yang tidak dimaksud adalah organ partai pusat yang bertumbuhnya akan mencerminkan pertumbuhan organisasi. Satu surat kabar semua Rusia, bukan 1000 buletin dan kecil, ditertibkan oleh para revolusioner kursi. Inilah kritik dan lain menegur dalam apa yang harus dilakukan. Demikian pula dengan membaca Ibula. Kenangan prediksi tentang masa jabatannya pada pergantian abad ke-20 sebagai editor organ bahwa para partai sosialisasi prediksi robotik dan penerbitan tanpa izin pasca perang dan membawa pulang ke semua. Yang kelima, dimensi partisipatif. Dalam kasus jaringan samizdat mengalihkan paket tidak mengandalkan otomatis algoritma tetapi pada efek kumulatif dan keputusan seorang individu seperti yang diamati dalam milisi. Faktor utamanya adalah energi memberontak dari penampilan para aktivitas mencari peluang untuk terlibat secara politik. Masing-masing adalah sejenis manajer dan tingkat tertentu dari struktur organisasi membuat keputusan tentang seberapa banyak upaya untuk memasukkan ke dalam dan menghitung apakah kemungkinan kepuasan sepadan dengan risikonya. Ciri budaya cetak tanpa izin itu mendapatkan tempat di dalam benua sejarah media sosial dari para sabuk transmisi jurnal bahwa tanah adalah jaringan mutual ketergantungan pertama-tama karena sirkulasi terbatas dan dapat dilakukan oleh elit individu mencapai tanpa menimbulkan kecurigaan publik tanpa izin dan saling mengandalkan dan pada membaca mereka untuk informasi untuk kepergian. Yang keenam, imajinasi pembangkang dan media sosial samizdat dan pertanyaan Hiroshima. Hilangnya kekuatan mobilisasi dari nilai-nilai warisan sering dianggap sebagai bukti kelemahan mereka terlepas dari apakah kenyataan itu dibuat dengan kekecewaan atau kepuasan. Sejarah intelektual pasca komunisme berlimpah dalam narasi untuk membungkus keduanya. Dari argumen tentang kehidupan panjang setelah kematian Homo Suevicius melalui pernyataan tentang sifat liberalisme dan dipelaksanakan tradisi politik lokal hingga tesis mobilisme cuman populisme di mana nilai-nilai ini ditafsirkan sebagai kerusakan jaminan dan redistribusi dan tidak adil praktek di sini. Dan di sisi lain, warisan perbedaan pendapatan memberitahu kita bahwa ide mungkin bersinkronisasi meskipun tidak mendidiki. Dalam esai Konoikan dari yang tak berdaya, beberapa menentu kinerja tindakan kebutuhan terhadap sistem ini jauh dari menguasai bahwa berbicara kebenaran kepada kekuasaan adalah satu-satunya cara yang tepat untuk bertindak dalam keadaan yang menindas. Mereka yang berbicara kebenaran kepada penguasa masyarakat yang mendiri di bawah radar ideologi dan real polisi. Zona abu-abu itu adalah ruang di mana nilai-nilai dan ide-ide independen biasa mengalir dan berkembang meskipun dan kinerja mereka tidak berkelanjut secara terbuka dan secara politik sampai satu hari mereka untuk para mengembangkan dan yang berdiri Hevel Haburan untuk menghiburkan hubungan antara gunung es dan sunyi. Yang ketujuh, penerbitan tanpa izin berbagai budaya. Karya penerbitan tanpa izin tidak hanya instruktur perbedaan berpendapat tetapi juga budaya dan bahwa pembuatannya terlibat antara lain dalam arti politik perbuatan. Dengan kata-kata lain, menerbitkan tanpa izin itu menyatukan para aktor praktik dan institusi mereka dengan teknologi dan hal-hal untuk membentuk kompleks web dan merupakan jaringan komunikasi horizontal dan menopang
aliran gagasan pembangkang, dan jaringan lain itu jaringan makna yang dibuat oleh Covey dan disebut budaya, yang menjadikan praktik, institusi, teknologi, dan objek yang dapat dipahami dengan cara tertentu untuk komunitas tertentu, dan bahwa ini jaringan makna termasuk kerangka dan pemahaman dan pembenaran yang dibuat budaya cetak tanpa izin dapat dipahami secara politis. Yang kedelapan, manajer pembangkang dan pembuat samizat dengan merenungkan refleksi politik dengan beberapa pola lego yang terlihat berhubungan secara ideologis dengan teks yang para pemikir politik lain. Kita memiliki bentuk dispengetahuan kolektif yang bertahan dan berterpisah-pisah, yang terkadang terdiri dari adanya refleksi tergesa-gesa pada praktik dan sedang berlangsung dalam pengertian ini. Ini bukan tradisi sejarah pemikiran politik, melainkan sejarah pembangkang dan imajiner. Jalan bahwa kategori analisis dan imager telah digunakan oleh Cornelius Castor, kemudian oleh Pierre Reflection Charles Taylor, dan baru ini terpadu oleh pentingnya kategori itu bagi sejarah intelektual, terletak pada kenyataan bahwa itu memungkinkan kita untuk mempelajari konsep-konsep terdalam hubungan dekat dan praktik